Oke, kita lanjutkan ke bagian permintaan untuk capital yang baru dan keputusan investasi. Nah, di sini ya, tadi saya sudah di video sebelumnya sudah menyinggung tentang ada istilah expected rate of return ya. Jadi expected rate of return itu adalah annual rate of return that a firm expects to obtain through a capital investment. Jadi yang diharapkan dari melakukan investasi gitu. Ya, tentu saya nggak akan bahas bagaimana rumus dari annual rate of return-nya. Ya, tetapi expected rate itu yang diharapkan berapa? Nah, biasanya itu ini harusnya kalian belajar konsep uncertainty dulu ya, expected. Di statistik harusnya udah belajar harapan matematis sehingga teman-teman tuh lebih paham apa itu expected rate of return. Misalnya gini ya, kan kita tahu ya ada namanya ketidakpastian gitu ya. Jadi misalnya perusahaan itu menghadapi dua kemungkinan ya. Yang pertama, rate of return yang pertama itu adalah 10 juta misalnya. Lalu rate of return yang kedua itu adalah 20 juta. Nah, berarti bisa dibilang kemungkinan dia itu antara 10 atau 20 juta kan. Ada di kisaran 10 sampai 20. Nah, expected rate of return-nya pasti di antara 10 sampai 20. Nah, yang menjadi pertanyaan, nilainya itu berapa? Apakah dia 15? Apakah dia benar-benar 10 atau 20? Atau dia cenderung ke 10 atau 20 tuh tahu dari mana. Nah, itu tergantung probabilitasnya gitu. Nah, jadi kurang lebih expected misalnya nih, aku ambil contoh probability-nya di sini 40%, ini 60%. Nah, berarti nanti expected rate of return-nya itu adalah 40% dikali 10 juta ditambah 60% kali 20 juta. Jadi kan ceritanya rate of return-nya ada dua kemungkinan antara 10 juta sampai 20 juta. Nah, dengan probability sekian, maka nilai yang diharapkan itu adalah seperti ini. 4 juta ditambah 12 juta, yaitu 14 juta. Nah, 14 juta itu cenderung ke mana? 60% kali 20 juta, 12 juta ya benar ya. 40% kali 10 juta, 4 juta. Sorry, 4 ditambah 12, 16 juta. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa arahnya cenderung ke 20 ya, daripada 10 ya. Kan 16 juta ke 20 juta itu selisih 4, 10, 16 selisih 6. Artinya apa? Artinya adalah eh, artinya adalah dia cenderung ke 2. Nah, kenapa bisa cenderung ke 2? Ya ini karena probabilitasnya ini lebih besar di yang kedua. Nah, ini nggak sesederhana ini ya teman-teman. Kenyataannya rate of return itu nggak cuma dua kemungkinan, bisa jadi kemungkinannya lebih dari dua atau tiga, empat dan seterusnya. Oke, jadi kurang lebih itulah ya expected rate of return melalui capital investment. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam investment demand curve yang lebih dalamnya nanti di ekonomi makro. Tetapi kita bisa lihat bahwa di sini bagaimana hubungan investment dengan interest rate itu adalah dia downward slope ya, seperti kurva demand seperti umumnya ya. Uh, Sebenarnya menjelaskannya adalah gini teman-teman ya, kan kalau dulu kita belajar pasar output juga menjelaskannya ya demand itu ya hubungannya berbanding terbalik dengan harga dan kuantitas demand itu berbanding terbalik. Nah, sebenarnya sama juga. Bedanya harga dari investasi itu adalah interest rate. Kan semakin tinggi interest rate itu berarti apa? Ketika kita investasi ya semakin tinggi interest rate artinya kita tuh semakin tinggi juga apa namanya kewajiban untuk membayar bunganya gitu. Itu simpelnya sih teman-teman. Makanya semakin tinggi interest rate, investasi itu semakin rendah ya. Nah, kalau mau bicara shifting moving ya bisa kita kaitkan dengan teori ya. Berarti movement along the curve, movement along investment demand curve itu terjadi karena perubahan interest rate. Jadi kalau di suatu negara interest rate berubah, berarti demand-nya mengalami movement along the curve. Investasi turun tapi movement along the curve misalnya dari titik A ke titik B. Ya jadi itu ya, karena untuk berinvestasi jadi lebih mahal. Makanya hubungan interest rate dan investment itu berbanding terbalik. Gitu. Itulah sebabnya kenapa suatu negara ketika ingin menstimulus investasi, dia akan menurunkan interest rate. Nah, tetapi saya nggak akan jelaskan terlalu detail, karena ini harusnya bagian ekonomi makro ya, seperti itu teman-teman. Tetapi kalau nanti juga belajar tentang lebih tepatnya ekonomi keuangan moneter gitu ya, investment dan interest rate itu juga bisa dikaitkan dengan risk ya, dengan risiko. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan keputusan investasi ya. Jadi dalam membuat keputusan untuk berinvestasi ya ada beberapa pertimbangan. Nah, ceritanya di Cash and Fair ini ada dua pertimbangan. Yang pertama, berapa keuntungan yang didapatkan dari investasi tersebut ya.
Lalu bagi perusahaan mereka juga akan berpikir apakah dengan mendapatkan investasi itu mereka untung atau malah rugi karena membayar sejumlah bunga. Jadi pada dasarnya ketika dia harus minjem uang 50 juta ya, bukan berarti dia cost-nya 50 juta karena kita tahu 50 juta itu kan ada opportunity cost-nya ya. Atau kita bicara accounting cost-nya aja. Accounting cost-nya itu adalah bunganya sendiri kita harus bayar tuh. Jadi kita nggak mungkin ngebalikinnya pas 50 juta karena ada bunganya di situ. Nah, jangan sampai mungkin seolah-olah untung, tapi untuk bayar bunganya jadi rugi. Nah, itu pertimbangan mereka. Nah, household juga, itu kan firm ya, karena firm itu dia di pasar input, dia demand sebagai demand input, makanya dia mendemand capital, meminta input capital, dan household itu yang menyediakannya. Nah, makanya household dalam investasi ya, atau mereka misalnya menabung uangnya, mereka akan memikir seberapa besar uang yang mereka dapatkan kembali setelah mereka melakukan investasi. Apakah ya ini konsep opportunity cost juga ya. Kalau saya nabung misalnya 50.000 dolar jadi 55.000. Nah, sedangkan berarti kan kalau saya tidak nabung opportunity cost-nya 5.000 dolar. Karena kan dari 50.000 bisa ke 55.000, 55.000. Nah, tapi masalahnya uang 50.000 ini jangan-jangan saya bisa invest ke tempat lain yang eh, lebih tinggi lagi, bukan cuma 10%, tapi bisa jadi 50.000 tuh jadi 70.000 misalnya. Nah, itu household akan berpikir lagi dia mau naruh uang di mana, ya. Lalu kedua, seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi, ya, dan untuk melakukan investasi. Terus kalau biayanya semakin besar, investasi tidak akan dilakukan, ya. Ya ini sesuai dengan kurvanya ya. Nah, terus investment demand itu hanya terjadi ketika perusahaan dapat memberikan lebih banyak keuntungan. Ya, jadi permintaan untuk investasi hanya bisa terjadi kalau perusahaan dapat memberikan lebih banyak keuntungan kepada pemberi investasi, yaitu household. Daripada ketika household menabung di bank yang mengandalkan suku bunga. Jadi, lebih tepatnya gini, bagi household, ya, kalau dia merasa bahwa dengan menaruh uangnya di ini ya, meminjamkan uangnya kepada perusahaan untuk investasi dan mereka merasa mereka berharap juga dapat lebih banyak, maka household akan memberikan. Nah, dan perusahaan juga akan ini juga dapat lebih banyak keuntungan gitu. Kalau seandainya si householdnya mau naruh juga gitu. Tapi kalau householdnya ternyata nggak mau meminjamkan uang ke perusahaan, ya berarti mereka nggak bisa minta kan, nggak bisa minta capital tuh, seperti itu. Nah, itu berarti household hanya mau berinvestasi ketika persenan keuntungan yang mereka dapatkan lebih besar dari suku bunga. Ya ini tadi, ketika expected-nya itu dari misalnya expect dari dia naruh uang ke perusahaan itu lebih gede daripada nabung di bank, dia mau main gitu si householdnya. Even bukan semua ya. Oleh sebab itu suku bunga yang kecil dapat mendorong laju investasi. Tadi itu yang seperti saya sebutkan tadi ya. Karena dengan suku bunga yang kecil, insentif untuk menabung semakin kecil. Ya, misalnya kamu suku bunga dari 2 ke 1%, kamu mikir-mikir, kalau naruh uang ke bank cuma 1% naiknya, belum kepotong inflasi kan. Nah, kalau gitu lebih baik uangnya saya taruh di tempat lain yang lebih tinggi menghasilkannya. Oke? Nah, jadi seperti itu, simple aja untuk permintaan capital yang baru dan keputusan investasi, nggak akan terlalu detail, karena ini bukan mata kuliah ekonomi keuangan maupun moneter.